Perkembangan zaman saat ini menuntut lembaga pendidikan untuk menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan yang utuh. Peserta didik tidak hanya dituntut cerdas secara akademik dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan spiritual yang kuat sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi memang penting, tetapi tanpa landasan moral dan spiritual yang kuat, ilmu tersebut dapat kehilangan arah dan tujuan. Di sisi lain, pendidikan pesantren selama ini dikenal berhasil membentuk karakter, kedisiplinan, dan pemahaman keagamaan para santri. Sementara itu, pendidikan formal memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan akademik. Berangkat dari kondisi tersebut, banyak pesantren modern yang berupaya menggabungkan keunggulan keduanya melalui integritas kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Lalu apa yang dimaksud dengan integritas kurikulum dan bagaimana penerapannya di dalam pesantren modern? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Halimatus Sadia. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Kyai Haji Rohiyat Cipasung. Kali ini saya akan membahas tentang integritas kurikulum nasional dan kurikulum pesantren sebagai bentuk upaya dalam memenuhi tugas mata kuliah manajemen sekolah berbasis pesantren modern. Sebelum membahas integrasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum. Menurut Hilda Tabak, kurikulum adalah a plan for learning, suatu rencana untuk belajar. Kurikulum adalah dokumen atau panduan terstruktur yang berisi tujuan, konten, serta metode yang direncanakan secara khusus untuk memandu proses belajar peserta didik. Sementara, menurut Esna Sution, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Dari kedua definisi di atas, dapat diketahui bahwa kurikulum bukan hanya sekedar materi pembelajaran, akan tetapi kurikulum adalah seluruh proses pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan peserta didik, bahkan sampai evaluasi pembelajaran agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Dalam pesantren modern, umumnya terdapat dua kurikulum yang sering digunakan secara bersamaan, yakni kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Mari kita lihat perbedaannya. Yang pertama yaitu kurikulum nasional. Kurikulum nasional berfokus pada pengembangan kompetensi akademik peserta didik melalui mata pelajaran umum seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan disiplin keilmuan lainnya. Kurikulum ini memiliki sistem evaluasi, metode pembelajaran, dan tujuan yang telah distandarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dan yang kedua ialah kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren berfokus pada pembentukan kepribadian muslim melalui pembelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, Bahasa Arab, dan kajian Kitab Kuning. Selain pembelajaran di kelas, kurikulum pesantren bisa diwujudkan melalui pembiasaan ibadah, kedisiplinan, dan kehidupan di asrama. Meskipun mempunyai fokus yang berbeda, pada dasarnya dua kurikulum ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang kamil. Oleh karena itulah, kebutuhan akan mengintegrasikan dua kurikulum ini sangat relevan. Lalu muncul pertanyaan, apa itu integrasi kurikulum? Menurut Mulyasa, integrasi adalah proses memadukan unsur yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Sedangkan Menurut Abu Dinata, proses integrasi dalam pendidikan Islam ini mempunyai tujuan untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum agar keduanya berkembang secara seimbang. dengan demikian dapat dipahami bahwa integrasi kurikulum ini merupakan upaya memadukan antara kurikulum nasional dan kurikulum pesantren agar peserta didik dapat meraih kompetensi akademik dan pemahaman agama secara seimbang. Bagaimana integrasi kurikulum dilakukan? Pada dasarnya, integrasi kurikulum tidak hanya dilakukan dengan cara mencampurkan seluruh mata pelajaran menjadi satu. Yang lebih banyak dilakukan di pesantren modern ialah menyusun kurikulum secara porsi yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum.
Bisa kita lihat banyak sekali contoh penerapan integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren yang bisa kita temui di Indonesia. Salah satunya Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, Darussalam Gontor, Al-Musyafa Kendal, Ar-Raudatul Hasanah Medan, Babun Najah Banda Aceh. Oke, mari kita lihat salah satu contoh penerapan integrasi kurikulum nasional dan kurikulum pesantren di salah satu pondok pesantren modern yang ada di Indonesia. Integrasi kurikulum nasional dan pesantren di SMP Al-Musyafa merupakan konsep yang bertujuan untuk menyatukan pendidikan agama yang ada di pesantren dengan pendidikan umum nasional. Integrasi kurikulum yang diterapkan di SMP Al-Musyafa ini ialah dengan menggabungkan kurikulum sekolah dengan kurikulum pesantren. Oleh karena itu, integrasi kurikulum bermakna pendidikan umum dan pendidikan pesantren dikembangkan secara bersamaan dalam satu sistem pendidikan. Santri tidak hanya mengikuti pembelajaran akademik di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan asrama yang penuh dengan pembiasaan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, serta pembiasaan yang lainnya. Yang mana ini mengajarkan bahwa kompetensi akademik itu tidak cukup, harus disertai dengan moral yang kuat dan spiritual yang mengakar. Dengan demikian, proses pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas, akan tetapi berlangsung selama 24 jam melalui aktivitas kehidupan santri atau peserta didik selama di asrama. Inilah yang menjadi ciri khas integritas kurikulum di dalam pesantren modern. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan ketika integrasi kurikulum dilakukan. Yang pertama, yaitu peserta didik memperoleh keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dan yang kedua, pendidikan tidak hanya mengembangkan potensi intelektual, akan tetapi mampu untuk membentuk karakter dan membentuk spiritual yang kuat secara bersamaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu untuk menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai identitas dan kehilangan nilai-nilai keislamannya. Dan yang terakhir, pendidikan mencakup keseluruhan, yakni aspek akademiknya, intelektualnya, spiritualnya, moralnya secara bersamaan. Meskipun mempunyai keuntungan, proses pengintegrasian juga mempunyai beberapa tantangan. Dan tantangan yang paling sering ditemui ialah jadwal pembelajaran yang padat, dikarenakan peserta didik harus mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan umum, lalu dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran pendidikan di pesantren. Jika tidak melalui proses manajemen yang teratur, maka dikhawatirkan peserta didik akan mengalami overload dan ketidakmampuan di dalam menjalani aktivitasnya. Dan yang kedua ialah kurangnya keseimbangan atau tidak bisa menjaganya keseimbangan antara tuntutan kurikulum nasional dan menjaga kekhasan pesantren. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ini sangatlah diperlukan karena dikhawatirkan jika integrasi dilakukan, kurikulum ini akan condong pada salah satunya dan dibiarkan kurikulum yang lainnya. Makanya kurikulum nasional dan kurikulum pesantren jika diintegrasikan harus bisa dijaga dengan seimbang. Dan yang ketiga, evaluasi yang dilakukan pun tidak hanya mencakup aspek akademik saja yang dipentingkan, akan tetapi aspek moral dan aspek spiritual siswa pun di dalam evaluasi harus diutamakan. Dan ketiga aspek ini harus diperhatikan secara seimbang di dalam evaluasi pembelajaran. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengintegrasian ini merupakan bentuk upaya untuk memadukan keunggulan pendidikan umum dan keunggulan pendidikan Islam dalam satu sistem yang utuh. Dengan pengintegrasian ini dapat diharapkan peserta didik mampu untuk berkembang secara intelektual, spiritual, maupun moral. Dengan demikian, pesantren modern tidak hanya melahirkan generasi yang berilmu saja, akan tetapi mampu mempunyai moral yang kuat dan spiritual yang mengakar sehingga mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislaman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.